Ya, bisa kita saksikan saat ini suasana di Jalan Tol Jagorawi, di mana pengalihan arus dilakukan untuk sementara untuk agar demi kelancaran dari rombongan tamu negara Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri, dan diinformasikan jalan tol ini akan ditutup selama 60 menit begitu. Sosialisasi mengenai arus lalu lintas ini sudah disampaikan dari pihak kepolisian, juga jasa marga kurang lebih seminggu sebelum kedatangan Raja Salman, dan kita harapkan bagi para pengguna jalan ataupun juga Anda ingin menginformasikan kepada keluarga ataupun rekan yang akan melewati jalan tol bahwa memang saat ini sedang ditutup hingga nanti sampai rombongan di Istana Bogor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk hari ini. Saya pun saat ini masih bersama Pak Muhyiddin Junaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Hubungan Internasional. Tadi kita sudah berbincang banyak Pak Muhyiddin untuk mengenai kedatangan dari Raja Salman, dari mulai investasi, mendorong potensi pariwisata kedua negara juga, kemudian juga secara profil pun Raja Salman ini dikenal dengan modern atau moderat, lebih tepatnya begitu ya Pak Muhyiddin. Mungkin Anda yang juga saat maksudnya lebih sering mobile begitu, ke Riyadh juga, ke Saudi begitu, sudah cukup mengenal dengan Raja Salman ini secara karakter ataupun juga profil beliau begitu, selain dari prestasi-prestasi yang dia dapatkan begitu. Ya, beliau punya prinsip yang sangat kuat dipegang dan paham betul karakteristik bangsa Arab, terutama bangsa Arab yang ada di Jazirah Arabia, Saudi Arabia. Saya itu masih modal utama sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. betul. Sangat mengenal bangsanya dan karakter warganya di masyarakatnya. Dia menjalin hubungan yang sangat baik dengan semua kepala suku dan juga princess. Istilahnya beliau ini tahu karena ayah beliau kan sudah paham betul bagaimana bisa menyatukan kabilah-kabilah itu. Kata beliau, di Arab Saudi itu agak sulit untuk menerapkan demokrasi ala Barat dan liberal. Karena kalau itu direalisasikan, maka setiap suku itu berpotensi untuk membentuk partai masing-masing, partai yang berbasis kesukuan, sehingga bisa dibayangkan kalau ada 300 suku, ada 50 suku, ada 100 suku, maka ada 100 partai. Nah ini dan itu akan lebih sulit untuk disatukannya ya. Ya, maka beliau bilang tidak perlu kita mengadopsi sistem demokrasi liberal Barat dan tidak cocok diterapkan di negara kami. Kamilah yang lebih tahu bagaimana mengelola sumber daya alam kami, mengelola sumber daya manusia kami. Pihak lain dari luar boleh
memberikan masukan, tapi tidak boleh memaksakan kehendak sistem yang dari luar untuk diterapkan dalam negeri kami. Ya. Saya pikir itu adalah kebijakan yang sangat arif bagi seorang raja. Ya, manusia tidak ada yang sempurna, Iya. sudah pasti. Tapi dia dikenal memang sebagai peace mediator. Kalau ada terjadi ya permusuhan, perbedaan yang sangat tajam di antara keluarga raja, mahkota, para mahkota, prince itu, biasanya Salman inilah yang datang sebagai penengah, Mediatornya ya Pak. mediatornya. Maka di zaman beliau, di era beliau, dibukalah semacam reformasi birokrasi. Tapi sistemnya perlahan, caranya perlahan, tidak langsung dibuka keran sebesar-besarnya. Kalau dulu tidak boleh ada wanita mengendarai kendaraan, maka karena perubahan zaman ada tuntutan dari masyarakat Saudi dibuka. Iya. Kemudian ada suara wanita. Suara wanita dulu tidak sama sekali Tidak dihitung, diperbolehkan. ya, Iya. nothing lah. Iya. Sekarang sudah dibuka. Kemudian ada seorang wanita yang mengetuai klub khusus, ya, itu sudah bukan main. Baik. Ya, perlahan dia melakukan reformasi dan lain sebagainya. Memang itulah mungkin yang harus dilakukan. Kita Iya. tidak bisa langsung melakukan itu secara drastis. Betul. Nah, itu Raja Salman. Iya. Perubahan-perubahan ini juga berdampak positifkah Pak Muhyiddin di Saudi begitu? Atau mungkin ada penolakan-penolakan yang terjadi? Ya, ada penolakan tapi tidak begitu keras. Iya. Ya, satu dua ada yang menolak. Contohnya masalah lomba kartun, ya, iya, iya. dan lain sebagainya. gambar, ya. Buat gambar itu bagaimana, ya? Itu ada pro dan kon dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah ada kebukaan. Kemudian dia terus mendorong itu anak-anak bangsa Saudi untuk belajar. Iya. Ya, di Amerika, di Eropa, gratis. Iya. Kembali ratusan ribu dari orang Saudi itu dengan titelnya PhD, S2, S3 kembali ke dalam negeri. Nah, itu sebagai aset yang sangat berharga Iya. untuk menjadikan Saudi ini sebagai negara yang independen dan yang kuat. Bahkan dia sudah berpikir untuk membuat tenaga nuklir. Iya. Jadikan nuklir itu untuk renewable energy, pengganti daripada bahan bakar fosil. Nah, sudah melakukan MOU dengan Rusia, dengan Amerika, apalagi memang Iran sudah punya nuklir. Iya. Ya mungkin secara geopolitik ada sedikit pressure, Iya. ya. Iya. Kan dia sudah berpikir ke arah sana. Nah, maka dia tidak mengatakan oke, kita tidak boleh mengandalkan kepada energi fosil saja, karena itu akan habis, unrenewable, ya, tidak bisa diperbaharui. Nah, inilah beberapa hal yang dilakukan oleh beliau dan yang belum, katakanlah sekarang ini, ya one man one vote memang belum. Ya, itu butuh waktu. Tapi suara wanita, suara perempuan sekarang ini sudah ada. Sudah bisa Sudah bisa begitu ya? dikumandangkan. Iya. Dia bisa mengatakan no, dia bisa mengatakan tidak, dan Iya. sebagainya. Ini kan masa transisi. Betul. Ya. Baik, ini terlihat saat ini Pak Muhyiddin dan juga pemirsa, itu dia rombongan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan juga Presiden Joko Widodo bersama para menteri sudah melalui jalan tol Jagorawi. Kita berharap agar segera sampai di Istana Bogor dan arus lalu lintas pun kembali dapat digunakan oleh pengguna jalan begitu ya Pak Muhyiddin ya. Dan pertemuan antara Bapak Presiden dengan Raja Salman pun juga bisa berlangsung dengan hikmat dan terjalin kerjasama yang diharap-harapkan.
Bogor. Bukan. Bila dari beberapa atau 3 agenda utama itu menjadi satu kesepakatan antara moratorium TKI, penambahan kuota haji, kemudian juga investasi minyak melalui perusahaan Aramco tadi, Pak Muhyiddin, itu berjalan dengan baik, maka ini akan hari ini, momen sekarang ini akan terus menjadi sejarah yang akan diperbincangkan di tahun-tahun yang akan datang, kerjasama antara Saudi dan Indonesia. Ya, MOU ini butuh follow up, tindak lanjut. Ya, kita bisa menandatangani puluhan, ratusan MOU. Ya, tapi follow up-nya kadang-kadang agak lamban. Ya, mudah-mudahan dengan kedatangan kepala negara yang cukup dikenal itu terasa malu kayaknya kalau kita tidak follow up, tidak lanjuti. Ini sebagai milestone. Milestone ya Pak ya, batu loncatan. Pijakan awal begitu ya Pak ya. Ya. Saya pikir saatnya sekarang kita nggak terlalu lah melihat sedikit-sedikit barat, sedikit-sedikit negara-negara sana. Coba kita menginventarisir negara-negara Muslim yang punya human resources-nya yang bagus, SDM-nya bagus, dan SDA-nya juga bagus. Kita kerjasama. Dan memang bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk mencontoh dalam masalah culture-nya saja, fashion atau apa, tapi ini kerjasama dengan yang bermanfaat untuk jangka panjang begitu ya Pak ya? Betul, banyak sudah negara, banyak tenaga-tenaga Muslim itu yang sudah diakui secara internasional. Mereka punya keahlian, punya property right, punya karya-karya yang monumental. Katakanlah salah satu dari Indonesia adalah Pak Presiden B.J. Habibie kan, itu kan dari Indonesia. Mungkin bisa di bidang teknologi nanti dibicarakan. Baik. Ini iring-iringan rombongan ya Pak Muhyiddin dan juga pemirsa. Tadi sudah memasuki Kota Bogor ya. Antusias dari warga Bogor ini juga sebenarnya dirasakan di seluruh Indonesia ya Pak Muhyiddin yang menyaksikan saat ini. Yang saya dengar itu memang ada semacam himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dan pemerintah Kota Bogor agar anak-anak itu membawa bendera merah putih dan membawa bendera Arab Saudi. Itu akan berjejer nanti mereka untuk mengucapkan selamat datang kepada Raja dan rombongannya. Ya, Pak Muhyiddin, ini juga terlihat saat ini Tol Jagorawi sudah kembali dapat dilalui. Ini juga kabar baik untuk seluruh pengguna jalan, bisa kembali beraktivitas. Alhamdulillah cepat begitu ya untuk penutupan jalannya, rombongan sudah melewati. Dan bila kita kembali melihat bagaimana suasana di Kota Bogor, tadi seperti yang disampaikan Pak Muhyiddin, bahwa memang ada himbauan dari Dinas Pendidikan begitu ya Pak ya, untuk menggunakan bendera dari Arab Saudi bersanding dengan bendera Indonesia merah putih. Saya kira ini juga bisa menjadi satu simbol bahwa Indonesia begitu ramah dan memang memperkuat terus silaturahmi dengan negara-negara yang akan menjalin kerjasama begitu ya Pak? Ya, hubungan emosional umat Islam di dunia dengan Saudi Arabia itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa kita katakanlah mereka-reka, karena sudah pasti. Sudah pasti. Orang Muslim itu dimanapun dia di dunia berharap bisa pergi ke Ka'bah setiap saat. Maka yang berkuasa di negara itu adalah raja. Nah ini rajanya datang begitu ya. Ya seakan-akan wah ini perlu dihormati, perlu diapresiasi dan lain sebagainya.